Mungkin bisa memberikan sedikit ya wawasan atau juga sedikit diskusi dari teman-teman. Di situ Pak, ini Pak, kayaknya ada fosil ular Pak. Loh, ini Pak, ini Pak, ini. Nuwun sewu Pak, dengan Pak siapa ini Pak? Pak Min. Pak Min ya, warga lokal sini saja. Sering ke lokasi ini Pak? Sering. Pak Min di lokasi ini sering ada penampakan apa saja Pak? Kalau saya sendiri jarang penampakan. Kalau mungkin cerita tutur warga setempat Sering Pak? ada penampakan kuntilana atau Terus? kayak ular. Ular gaib apa ular asli Pak? Gaib Pak, banyak Pak ya? Gaib. Apa di sini itu bekas apa ya, kerajaan-kerajaan kuno Pak? Kayaknya masyarakat batu bata besar di sini banyak. Di mana Pak? Sana. Di mana Pak ya? Di daerah sana? Di sini ada makam. Itu ada makam Pak ya? Iya, ada makam. Makam yang orientasinya timur barat ya? Itu makam Apa salah ya? Kemungkinan suku Talang, tapi sebenarnya teman-teman, menurut kita membuka literasi kuno ya, ketika Cheng Ho bersama rombongan orang-orang Tiongkok melakukan muhibah ya, jalinan perdagangan, ini Mahuan ini mencatat secara detail. Salah satunya yang dicatat adalah teknik-teknik memperlakukan jenazah. Jadi dalam kitabnya Yin Ye Shen Lang tahun 1433 Masehi, itu Mahuan mencatat bahwasanya orang-orang Majapahit itu tidak hanya dibakar dalam upacara ngaben. Itu memang kebiasaan para raja atau para pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Rakyat Majapahit pada umumnya itu juga tidak dibakar. Antara lain mereka ditanya kepada yang mau mangkat itu, nanti kalau setelah mangkat diapakan? Dilarung di Sungai Brantas, dekat dengan Sungai Brantas ya, atau kemudian dikuburkan, itu kubur kuno Pak, dengan orientasi itu timur barat, atau mungkin ditaruh di dalam hutan gitu ya, di gua-gua seperti itu. Jadi tidak hanya dibakar saja teman-teman ya. Ini mungkin bisa memberikan sedikit ya wawasan atau juga sedikit diskusi dari teman-teman. Di situ Pak, ini Pak, kayaknya ada fosil ular Pak. Loh, ini Pak, ini apa ini Pak? Nah, ini pelungsungan ular teman-teman ya. Oh iya, asli itu. Oh ya, asli ini. Coba kamera. Nah, ini teman-teman. Ini kulit ular teman-teman. Kelihatannya ular ijo Pak ya. Iya. Apa namanya? Bahasa Jawanya ular ijo itu Pak? Luwuk. Ular luwuk ya. Luwuk. Bukan ular yang senengannya dibauk Pak ya. Bukan ya. Oh iya. Yang hijau bukan yang janur juga bukan ya? Oh, ada yang janur, ada yang Janur luwuk itu Pak ya. hijau ya Pak ya? Hijau. Hijau. Ini nggak ada bisanya Pak ini Pak ya? Wah, kalau ya ini jelas ada. ada. Oh, nggak ada Pak ya? Bukan kulitnya Nggak ada. itu kan. Jadi ular Bukan hijau ularnya ini ada. konon katanya memiliki racun lebih kuat daripada ular kobra 10 kali lipat Pak. Iya. Nah ini luar biasa Pak. Ini Pak, ada fosil ular raksasa Pak. Ayo teman-teman ini. Ini kayaknya Apa mana ini? mulutnya. Loh, Nah, ini fosil iya. Ini teman-teman. Loh, iya. Sudah melapuk. Kelihatannya ini sudah ratusan tahun teman-teman ya. Coba Kang Semen tunjuk Kang, biar Hah? tahu di kamera Kang. Hah? Semen tunjuk yang mana Oh, tadi? ini teman-teman. Fosilnya Memanjang ke itu. sana teman-teman. Oh. Ini ternyata memang ini adalah fosil ular ya. Mungkin selama ini dikira kayu kering, ternyata ular ini. Oh, ini fosil berarti Iya, ya? fosil ular ini teman-teman. Nah, kita biarkan saja teman-teman ya. Kita terus melakukan eksplorasi di sini karena di sini itu tinggalannya yang sangat bersejarah Pak ya. Coba kita Pak Oh, bisa ternyata di ditunjukkan sini ya. ya, udah. Nah, ini Nah, fosil ini- ular teman-teman. iya. Nah, itu ada yang raksasa yang besar sekali teman-teman ya. Apa itu ekornya? Iya, Itu kepalanya ya? Kayu kering, iya Iya. kepalanya itu. Ekornya itu? Iya, itu ekornya ke sana Iya, sampai iya. semak belukar teman-teman. Aduh, luar biasa besarnya ini teman-teman ya. Ternyata memang Ini teman-teman banyak ya. Selain kemudian kita temukan kulit Banyak ular sekali asli, ya. juga ada fosil ya, diduga fosil ular Barang-barang yang raksasa, teman-teman. aneh-aneh di zaman dulu ya. ngerti apa sih dikira Kayu kering. Iya. Iya. Jelas dikira kayu kering. Mana Pak bisa ditunjukkan bata kunonya Pak? Ini apa ini Pak? Ini menhir dan daunan kecil ini Pak ya. Iya Pak, coba kita lihat ke yang lain ya. Mungkin di colokan ada arca mungkin Pak ya. Apa ini arca ini Pak? Loh, topeng Pak, ada matanya Pak. Loh, ada matanya teman-teman. Loh lah, ini matanya, ada matanya teman-teman. Ah, kemungkinan arca prasejarah ini teman-teman. apa tahu langsung diambil gitu nggak apa-apa. Oh iya, kita kembalikan. Maaf teman-teman. Rahayu Mbah. Iya. Rahayu Mbah. Rahayu Mbah. Ya, banyak untukan di sini ya. Hati-hati ya. Teman-teman berdoa sebelum masuk ke sini sesuai agamanya masing-masing teman-teman. Sana Bang. Oh ini Pak ya. Loh, teman-teman.
ada batu bata raksasa teman-teman. Asli kuno ini ya. Nah, ini asli ini. Ini Majapahit. Real. Ukurannya itu luar biasa. Bukan ini bata panjangnya. buatan orang zaman sekarang bukan itu. Bukan, botak sekarang itu kecil-kecil, Nah, nggak ini ada yang separuh lebar ini. ini. Separuh. Loh, ini ada lingkarannya ya. Ada yang mengatakan ini bata perempuan, teman-teman. Yang lurus itu bata laki-laki. Oh. Nggak tahu ini kajiannya seperti apa. Ada yang mengatakan ada batu bata perempuan, ada batu bata Itu laki-laki. kunci maksudnya. batu Iya kunci. mungkin, batu kunci mungkin ya. Kunci. Nah ya coba kita lihat ke yang lain Pak. Apa Pak? Apa ini? Apa ini? Oh ini bekas buli-buli teman. Bukan tulang dah itu kan. Bukan, ini semacam buli-buli atau kendi kecil. Kalau di kamera kok kayak jamur itu ya. Ya kayak jamur ya, tapi ini berglasir. Kelihatannya ini diimpor dari Tiongkok selama pelayaran Cheng Ho ya. Cheng Ho itu datang 7 kali ke Majapahit teman-teman. Cengho itu kan. Muhammad Cheng Ho itu Nama orang laksamana, iya nama orang. Wala berarti masjid Cengho itu diambil dari nama Iya, orang jadi juga dulu ya? di tahun 1406, 09, 011 sampai 1433 itu Laksmana Cheng Ho itu belayar ya dari Tiongkok yang itu memang temannya Kaisar Yongle selama kecil itu dia senantiasa bermain dengan Yongle. Kemudian Kaisar Yongle ini memiliki misi besar untuk menjalin perdagangan. Jadi kapal layar Cheng Ho dengan 1000 kapal, sekitar 20.000 awak kapal ini berlayar ya dari Kanton Tiongkok ini menuju Asia Tenggara, kemudian menuju ke India, sampai ke Teluk Persia, Laut Merah, menunaikan haji sampai ke Afrika Timur ya, sampai Somalia. Sejarahnya Ini panjang iya berarti ya. membawa kain sutra, keramik Tiongkok dan koin kepeng. Ini diberikan kepada raja-raja yang Koin disinggahinya. kepeng itu yang tengahnya berlobang Ah di iya, ada yang mengatakan koin gobok. Nah itu Iya, koin iya. kepeng Tiongkok ya. Temannya itu kayaknya bingung itu ngapain itu? Loh, Pak, jenengan kok bingung, Pak? Cari artefak yang mungkin juga untuk penelitian. Oh, artefak banyak, Pak, di sini, Pak ya. Artefak itu kan. Bata ini. Oh, loh, iya ini tumpukan batu bata kuno, Pak ya. Loh. Loh. Kemungkinan dulu ini istana ini, teman-teman. Nah, ini asli iki ya. Bata kuno bertumpuk-tumpuk ini. Ini biasanya ada kalau jengkingnya Pak ya di bawahnya ya. Iya, jadi Ya, hati-hati teman-teman, ya. hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Karena di bawahnya ada kelabang, kalau jengking, ketunggeng gitu ya. Jadi kita kalau megang artefak-artefak kuno ini harus hati-hati. Terutama disarankan membawa sarung tangan ya. Semakin ke sini saya kok semakin yakin kalau di sini memang tempat pusatnya kerajaan. Iya, diduga ini pusat kerajaan yang Ini sampai sana, tersembunyi. Bang. Sampai Loh, sana loh ya. ini Loh. berarti Bata ini ya. berarti kalau dikumpulkan tembok ini apalagi diekskavasi, ini seperti The Great Wall of China, seperti tembok besar Tembok Cina besar ini. Cina itu yang Iya, terkenal tapi itu ya. ini tembok besar Majapahit, teman-teman. Betul. Iya, ini luar biasa sekali ini. Bahkan batu-batu batanya itu ya sangat besar-besar dan sangat tebal-tebal seperti ini ya. Nah, ini juga mirip dengan pembangunan tembok Konstantinopel, Wall of Konstantinopel ya di Turki saat ini. Pak, ini luar biasa Pak, ini tinggalannya Pak ya ini. Ini perlu diekskavasi loh teman-teman. Ini bisa semoga video kita itu didengar oleh Balai Pelestari Kebudayaan, Iya, Puslit betul. Arkenas, Biar tidak BRIN, terbengkalai ya. iya, atau Balar ya, bisa melakukan penelitian, edukasi, eksplorasi dan terutama bisa kemudian ini diungkap sejarahnya teman-teman ya. Iya, Nah, iya, biar betul. tahu sejarahnya jengkoteknya seperti apa teman-teman. Pak, mau kemana Pak? Ini. Apa Pak? Dari tunjukkan sampai ya. Ini struktur bangunan. Oh iya, ini ada struktur ketiga. Seperti ini benteng berlapis 3. Oh, beda kan. Kalau yang ini bukan bata, ini batu kan. Iya, batu ini. Tapi ada batanya. Campur bata Pak ini. Iya. Pak. Ada ya? Iya, ini bata-batanya diselempit-selempitan ini Pak. Di kelowok-kelowokan ada Pak. Banyak. Loh, apa ini Pak? Kumpulan artefak. Loh, Oh, itu artefak itu. Ya, ini. kumpulan artefak-artefak yang sangat penting Pak. Bisa duduk di sini Pak. Coba kita berdiskusi masalah artefak-artefak ini Pak. Ternyata artefak-artefak di lokasi ini tidak hanya artefak batu Pak ya. Iya. Loh, ini apa peluru kendali era kerajaan Majapahit Pak? Untuk pepes kayaknya zaman dulu ya. Pepes. Iya, untuk apa? Pipisan. Pipisan ya. Oh, cara menggunakan. Jadi ada batu pipisan. Dulu bentuknya mungkin seperti agak datar seperti ini, agak cekung gitu ya. Terus kemudian ada beras yang sedang direndam agak lembut gitu ya. Nah, itu biasanya kemudian dihaluskan gini, Pak ya. Iya, Nah, dihaluskan gini, Pak ya. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh para perempuan untuk membuat bedak. Karena dulu mungkin tidak ada toko kosmetik Kalau seperti sekarang sekarang. istilah Jawanya diulek gitu ya. Diulek Betul. atau dihaluskan. Dihaluskan. Jadi bisa untuk campuran rempah-rempah, Kosmetik, kosmetik gitu ya. Kosmetik kalau zaman dulu itu biasanya pakai rumput teki Pak ya. Iya. Rumput teki yang harum itu Pak ya. Iya. Dicampur beras Pak ya. Iya. Nah itu dihaluskan seperti ini. Berarti ini dulu namanya batu gandek teman-teman. Batu gandek. Nah ini batu ada lagi Pak ini. gandek. Nah ini putus Pak ini. Ini juga halus kelihatannya Pak. Iya, tapi panjang ya. Halus kayak mulus ini Pak seperti
lebih ya. Separuh. Nah, panjang ini kemungkinan Ternyata banyak lingga. juga peninggalan Kemungkinan lingga. Iya, Pak, ini juga Ini banyak, dibawa Pak. keluar dari Loh, sini, ini dibawa loh, pulang loh, ini banyak ini. Nah. Kalian ini fragmen alat-alat upacara kelihatannya. Yang dalam fungsi magis dan Kayak sakral. ada apa namanya ukir-ukiran gitu. Iya, ada ukiran lengkuk-lengkuk ya, agar kemudian dipegang itu enak, ngerinjel-ngerinjel. Nah itu. Nah ini ada terakota teman-teman. Nah ini kelihatannya hiasan apa ini Pak ya? Ini hiasan Pak ini apa namanya tiang-tiang kayu yang ditempelkan. Nah di tiang kayu bentuknya seperti candi teman-teman ya. Nah ini apa lagi ini teman-teman? Nah ini, oh ada tulang. Nah ini teman-teman ada tulang gigi. Nah, kemungkinan ini tulang gigi mamalia teman-teman yang masih bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Ini ribuan tahun ya dinosaurus iya, kan? Bukan ini. Kalau mamalia gitu. Ya mamalia ini kelihatannya gigi kerbau liar atau sapi liar ini banteng ya. Berarti ya kalau kerbau purba ya. Iya kerbau purba mungkinan ini. Nah ini ya. Nah ini juga ada hiasan seperti ini segitiga tumpal era kerajaan Majapahit kemungkinan ya. Ada ini namanya apa glasir ya, glasir. Jadi teknologi beling atau penggelasiran ini pada zaman kuno cuma ditemukan di Tiongkok. Jadi ada provinsi-provinsi yang ditugaskan oleh kerajaan untuk benar-benar fokus ya membuat kerajinan rumah tangga ya. Jauh sekali ya dari Tiongkok bisa ke bawahnya. Ya di bawah Cengho tadi. Iya. Di kapal Cengho orang Jawa juga sampai ke Tiongkok membawa limbah, lada, pala, cengkeh, kayu manis dan jahe teman-teman. Itu yang termasuk rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini dari Majapahit ditukar dengan alat-alat seperti ini termasuk perhiasan emas. Dibarter ya. Iya, dibarter. Jadi di Sungai Huangho di Tiongkok atau Sungai Kuning di Sungai Yangtze-Kiang di provinsi-provinsi ini banyak dihasilkan keramik seperti ini sebagai kerajinan rumah tangga. Jadi di provinsi-provinsi itu ada biasanya di pantatnya keramik ini ada tulisannya provinsi. Misalnya Gansu. Nah, itu artinya dihasilkan di provinsi Gansu. Nah, ini teman-teman. Lah, ini teman-teman ada mangkok raksasa. Nah, ini coba ketebalannya sekitar 2 cm. Ini mangkok tebal sekali. Berarti cewek-cewek dulu kuat ya kalau bawa makanan itu dengan karena mangkok. orang zaman dulu kan besar-besar Iya, juga. mangkok raksasa besar-besar karena makanannya itu alami dan banyak daging-dagingan. Daging kerbau itu saya baca di kitab Darmo Gandul itu kesukaannya itu dendeng gembluk. Darmo Gandul yang itu Sabto Darmo kalau namanya. Sabto Balon. Sabto Balon itu. Sabto ya? Balon ya Darmo Gandul itu. Itu makanannya orang dulu itu suka dendeng gembluk, sate rase gitu, Pak. Dendeng gembluk itu. Iya, apa gembluk itu, Pak? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Tapi cilik mungkin, Pak. Iya. Nah, mungkin ya. Gemblok itu kan dikerenceng itu ya. Apa yang direseng-reseng? Iya, direseng-reseng itu. Direseng-reseng, gembluk tak, Pak? Gemblok Apa itu, Pak? Kok gembluk, Pak? yang dekat stasiun itu loh. Oh, stasiun. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Iya, zaman dulu stasiunnya pakai kuda mungkin, Pak. Kuda, iya. Iya, kuda ekspres. Nah, ini ada mangkok, teman-teman. Pot, Pak. Pot, Kemungkinan ini pot, seperti pot, ini ya. Gentong. Vas bunga kayak Vas bunga ya. Biasanya ini untuk menaruh harta karun, Pak, biasanya. Ya, Koin biasanya. kepeng, biasanya seperti itu. Loh, banyak sekali, teman-teman. Selain juga loh, ini ada mangkok, Pak. Nah, ini kayak mangkok sup kuno ini, Pak, terbuat dari Ya. tembikar lokal. Jadi masyarakat Majapahit gitu ya, masih kekuatannya atau pengetahuannya itu masih hanya bisa membuat tembikar-tembikar yang berwarna merah seperti layar dan cowek seperti ini. Teknologi ini hanya ditemukan di Tiongkok, teman-teman. Tapi kemudian mata-mata Jawa itu kemudian juga menyelidiki ya, menyelidiki Pak ya. Ya. Menyikidlik. Ya. Nah, itu termasuk apa itu Kang menyikidlik? telik sandi itu loh, Pak. Oh, menyelidiki. Menyelidiki, ya, menyelidik. Iyalah, nah, itu, Pak. ya. Nah, itu ke Gansu, Pak. Nah, itu kemudian teknologi itu, pengetahuan itu dibawa ke Gresik. Di konon katanya di Gresik itu ada batuan putih yang bisa untuk membuat keramik bergelasir. Iya. Namanya Degosari, Pak. Nah, ini luar biasa sekali, Pak ya. Dan seperti ini kemudian alat-alat upacara. Kalau ini itu juga luar biasa, Pak. Ini kayak apa ini, Pak ya? Nah, ini ada telinganya. Mungkin ini tutup genuk mungkin, Pak ya. Iya, iya. Itu penutup genuk, Pak ya. Jadi luar biasa, teman-teman. Kita di saat ini di lokasi ini penuh dengan harta karun era kerajaan Majapahit, Pak ya. Semoga lokasi ini bisa dikajian ya untuk para ahli ya. Ya, kita juga sudi banget untuk mengantarkan baik itu mahasiswa, pelajar maupun para peneliti ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, Pak ya. Nah, silakan saja para peneliti bisa meneliti perkampungan era kerajaan Majapahit, ragam hias dan cita rasa kebudayaannya, Pak ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Amin, amin, Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Akangnya ini ya sudah dijelaskan Ya. semuanya. Ya. Dan kita juga
juga banyak sekali dapat pelajaran Iya. dan kita ambil juga positifnya pasti Iya. banyak ini ya. Iya, iya. Ya mungkin bisa ditutup aja kan, silakan ditutup aja sekalian, nggak apa-apa. Oh, ditutup Pak ya? Iya. Nggak apa-apa. Jadi masa lalu bukanlah barang rongsokan, melainkan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Apalagi Pulau Jawa mengajarkan pengalaman hidup manusia selama 1,5 juta tahun yang lalu. Sejak ditemukan Pithecanthropus erectus atau manusia berdiri tegak. Di Mojokerto juga ditemukan Homo mojokertensis. Ini sesuatu yang sangat berharga, terutama Majapahit bisa menjadi inspirasi bagi terbentuknya negara Indonesia modern. Ada kitab Tantular memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini luar biasa sekali, menjadi semboyan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita yang berada di bumi Majapahit patut berbangga. Kalau saat ini pemerintah baru menggalakkan dan mau membangun miniatur istana Majapahit, kita dukung saja Pak ya, Ya, agar dukung. generasi muda itu bisa merasakan suasana era kerajaan Majapahit. Apalagi di situ banyak yang jadi tokoh aktor putri-putri kerajaan atau Sekar Kedaton. Pasti kerasan para wisatawan Pak ya. Berarti jas merah ya. Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Rahayu. Rahayu, 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 rahayu. Nggak boleh.